Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pemilik segala keagungan dan kemuliaan, yang maha pemurah, yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, telah memberi kita kesehatan, telah memberi kita kekuatan, telah memberi kita rezeki, memberi kita ilmu, memberi kita segala nikmat karunia yang tiada tara. Alhamdulillah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik ya, dari hari ke hari, menjadi hamba ya, yang bersyukur, menjadi hamba yang memberi manfaat ya, menjadi hamba yang bermakna, yang bernilai. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada manusia terbaik, kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat sempurna akhlaknya, sangat dalam imannya, sangat besar semangat dan perjuangannya, sangat luas manfaat hidupnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betapa indah ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita umatnya belajar ya, kepada beliau, meniru beliau, meneladani beliau ya. Indah sekali ya, imannya sangat dalam, ilmunya sangat tinggi ya, akhlaknya sangat sempurna, Masya Allah ya, sangat besar semangat dan perjuangannya, sangat luas dalam memberikan manfaat ya. Tidak ada yang lebih indah daripada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ya senantiasa berusaha ya untuk ya meniru beliau, meneladani beliau, karena hanya yang mengikuti beliau ya yang akan mendapatkan syafaat ya, yang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa, hadir dekat dengan beliau ya. Masya Allah. Baik santri yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan ya, alhamdulillah senang sekali bisa hadir ya, belajar bersama-sama tentang adab ya, tentang adab ya. Saya rasa tidak ada yang lebih penting daripada adab ya. Adab ini sangat penting sekali ya. Adab itu kunci, adab itu kunci, perilaku kita itu kunci. Apa yang ingin kita dapatkan ya, kuncinya itu, salah satu kunci utamanya itu perilaku kita ya. Mau dapat keberkahan Allah, mau dapat pertolongan Allah, harus beradab kepada Allah. Perilaku kita harus baik kepada Allah. Salatnya sungguh-sungguh, doanya dalam ya, pasti ditolong Allah, pasti dapat ridha Allah ya. Perilaku kita mau dapat ilmu bermanfaat ya, berperilaku baik, beradablah kepada guru ya, ya. Kita dapat ilmu melalui guru maka berperilaku baiklah kepada guru, sopan santun, ramah, membantu guru ya. Ya. Berperilaku baiklah kepada guru, kau akan dapatkan ilmu ya. Maka ada istilah adab sebelum ilmu ya, karena ilmu nggak akan kita dapat kalau perilaku kita buruk ya. Allahu Akbar. Ridho orang tua sama, ridho orang, mau dapat ridho ya, mau dapat ridho orang tua harus berperilaku baik kepada orang tua, harus beradab kepada orang tua. Allahu Akbar ya. Jadi sangat penting ya. Jadi membentuk adab, membentuk perilaku, membentuk kebiasaan itu sangat amat penting. Jadi kalau ada santri hafalannya banyak ya, pengetahuannya bagus,
skillnya jago, tapi adabnya kurang, ya adabnya minus, ya maka ya selesai, ya nggak ada artinya, ya. Ngafalnya banyak, cepat ya, tapi kalau sholat malas ya tidak akan Allah merubahnya ya. Berpengetahuan, pinter, ya kan, tapi sama guru nggak sopan ya, selesai, gitu kan. Mondok lama bertahun-tahun, ya kan, hafalan Qur'annya banyak, sama orang tua nggak sopan, selesai, ya selesai, nggak akan dapat apa-apa dalam kehidupan. Ya jadi ya sekali lagi, membangun adab, membangun perilaku, membangun kebiasaan is very very important. Ya sangat amat penting. Jadi perilaku kita itu sangat penting. Ya, bagaimana Nabi? Ya, bagaimana Nabi kita yatim piatu 10 tahun mengembala domba, ya sampai kemudian sukses menjadi pebisnis, menjadi pendakwah, pemimpin negara, panglima. Apa ya? Kuncinya apa ya? Perilaku. Perilaku yang santun, bertanggung jawab, bijaksana, ya. Jadi ya, para santri, ya, ayo bangun kepribadian, bangun perilaku, bangun adab, bangun karakter, ya. Karena ini yang akan menentukan keberhasilan kita di masa depan. Ayo, be nice. Jadilah orang-orang yang ya beradab, baik, sopan, santun, ketemu orang, ya. Assalamualaikum, ya ramah, ada guru, salim, ya. Saya suka sekali, ya. Lama tidak jumpa, masuk datang ke pondok, ya, santri ikhwan datang salim, assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya, ya, very nice, sangat baik sekali, ya. Nah sekarang kita akan membahas ya adab kepada orang tua. Jadi itu ya, jadi yang kita highlight, ya, yang kita garis bawahi. Kenapa adab itu penting? Ya, adab itu kunci meraih sesuatu. Mau dapat ridho orang tua, beradablah sama orang tua. Ya, itu yang kita highlight. Ya, jadi harus beradab. Gitu. Kita membahas poin yang ke-14, adab kepada orang tua, memuliakan orang tua, memberi apa yang mereka minta. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Tuhanmu memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Ya, tauhid. Ya, hanya menyembah Allah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua, ya, ihsan, berbuat baik. Ya, salah satunya apa? Muliakan orang tua dan memberi apa yang mereka minta. Ini penting sekali, ya. Apa kadang-kadang saat ini permintaan orang tua kepada kita, ya, yang sungguh-sungguh ya belajarnya, ya kan? Yang fokus ya belajarnya. Orang tua kita meminta apa? Waktu kita. Dan Masya Allah ya, kadang-kadang bukan untuk orang tua, untuk kita sendiri gitu. Nah, fokus ya belajarnya ya semangat ya ini. Ya, ayo dong, berikan. Orang tua mau kita fokus, ayo fokus. Orang tua kita mau berjuang, ayo kita berjuang. Gitu kan? Orang tua mau kita berilmu, ayo berilmu. Gitu kan? Permintaan orang tua kan? Ya ayah berharap ya kamu berilmu, ya kamu beradab, kamu berubah, ya kan? Kamu menjadi anak yang soleh. Itu kan permintaan. Beri. Baik. Baik ayah. Baik bunda. Baik abi. Baik umi. Baik ibu. Baik bapak. Ya, saya ya akan berjuang dan tidak akan mengecewakanmu. Kau minta aku menjadi ini, ya.
Kau minta aku seperti ini, iya, gitu ya. Ayo, kenapa ya? Kenapa sih kita menuruti permintaan mereka? Ya, hidup mereka sudah untuk kita. Ya, mereka sudah memberikan segalanya untuk kita. Ya, sebelum kita ada di dunia, mereka sudah mencurahkan untuk kita. Ibu kita mengandung, ya orang tua ayah kita menabung, menyiapkan kelahiran kita sampai lahir, sampai dibesarkan. Mereka telah memberikan segalanya untuk kita. Orang tua telah memberikan segalanya untuk kita. Ya, lalu orang tua kita minta sesuatu kepada kita, kita tidak memberikan. Subhanallah. Dan kadang-kadang yang diminta juga kebaikannya untuk kita, anaknya. Orang tua kita minta fokus belajar, kebaikannya untuk siapa? Untuk kita. Ya, orang tua minta kita fokus berjuang. Kalau sukses untuk siapa? Siapa yang menerima manfaat? Kita, anaknya. Masya Allah. Bayangkan, orang tua permintaannya pun manfaatnya untuk anaknya, ya kan? Coba, ya Masya Allah. Begitu indah dan sempurna orang tua itu ya. Itu. Katakanlah orang tua kita meminta materi dari kita. Kita memberi materi kepada orang tua ya. Materi itu mungkin ya. Suatu hari nanti ya, kalian kerja, kalian punya penghasilan, kalian ngasih sesuatu ke orang tua. Kalian ngasih sesuatu, itu jadi ridho orang tua. Pahalanya untuk kita. Kebaikannya untuk kita. Ya, jadi kenapa kita harus memberi permintaan mereka, mematuhi permintaan mereka? Ingat, segalanya telah mereka berikan untuk kita. Jadi jangan kecewakan orang tua kita. Yang patuh ya anak di pondok, patuh. Ikuti aturannya, ikuti. Ya, 15. Tidak mengeraskan suara di depan mereka berdua, tidak membantah mereka, ya. Janganlah kamu mengatakan ya kan? Janganlah kamu membentak. Ya, wa qul lahuma qaulan karima. Ya, berbicaralah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Ya, jangan membantah. Jangan mengeraskan suara. Itu sangat menyakitkan hati. Ya, anak yang dilahirkan, dibesarkan, ketika besar membentak-bentak, membantah, ya. Padahal ya semasa hidupnya orang tuanya menuruti semua kebutuhan anaknya. Anaknya besar membantah. Anaknya besar ya tidak patuh, ya Allah. Ya, ini berbahaya, tidak boleh ini. Ya, ini kenapa kita nggak boleh membantah? Kenapa kita tidak boleh berkata kasar, keras, membentak? Itu menyakiti. Itu menyakiti hati orang tua. Dan kalau hati orang tua sudah terluka, ya selesai. Apapun yang kamu lakukan gak akan pernah sukses. Ya, kalau sudah menyakiti orang tua, ya tidak akan pernah berhasil. Ya, susah hidupnya. Orang yang membuat susah orang tua, orang yang menyakiti hati orang tuanya, ya tidak akan bahagia. Hati-hati ya, ya. Kalau orang tua sudah, nah kamu seperti ini ya, nah kamu seperti ini ya. Ibu, aku tuh, membantah. Ya, jangan harap kamu bisa sukses, bisa bahagia. Kenapa banyak orang gagal? Cek ibadahnya kepada Allah. Yang kedua, cek hubungannya sama orang tua. Ya, cek. Silakan cek. Pasti ada masalah. Gagal, oh iya sholatnya aja nggak bener. Kenapa gagal? Oh kurang ajar sama orang tuanya, nggak sopan, ya. Ini kan? Ini penting nih ya, penting sekali ya. Jangan membantah. Nah, menurut Umi, menurut ibu, menurut ayah, kamu begini ya, kamu lebih baik ini ya. Selama yang diminta bukan hal yang buruk,
Sami'na wa ata'na. Patuh, jangan membantah. Ya. Sudah, jangan membantah. Sudah, jangan. Oh, menurut kakak ini. Ya, kau menyakiti ibumu, kau menyakiti orang tuamu, dan tidak ada keberhasilan bagi anak yang menyakiti orang tua, bagi anak yang membantah orang tua. Ya, tentu sekali lagi selama perintahnya kebaikan. Ayo, selama perintahnya kebaikan. Yuk. Ya. 16, mintalah pendapat orang tua dalam pekerjaan dan urusan. Ya. Kenapa? Nabi bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walid. Ya, Allah ridho apabila orang tua ridho kepada anaknya. Wa sakhatur Rabbi ya, fi sakhatil walid. Murkanya Allah ya kepada seorang anak ya karena murkanya orang tua kepada anaknya. Jadi, ayo diskusi, ya ngobrol, nggak apa-apa, punya pendapat. Tapi kalau sudah menurut ayah, menurut bunda, lebih baik kamu sudah, ya jangan membantah. Ya. Orang tuamu nanti terluka, murka, dan kalau sudah murka, Allah murka. Dan kalau sudah Allah murka, ya apa yang diharapkan dari kehidupan? Kalau sang pemilik kehidupan sudah murka, nggak bakal sukses, nggak bakal berhasil. Ya, 17. Jangan berbohong kepada orang tua. Nabi bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran menuntun pada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu menuntun ke surga. Jujur sama orang tua, jujur, jangan pernah berbohong ya. Maaf ya. Oh, jangan sampai berbohong. Ada iuran ini butuh ini, padahal nggak ada. Cuma pengen dapat uang lebih, celaka. Ya nggak boleh, ya jujur aja ya jujur apa adanya. Kalau pengen sesuatu ngomong, kalau orang tua bisa ya alhamdulillah, orang tua nggak ada ya sabar ya, jangan bohong ya, jangan bohong. Coba bayangkan orang tua dibohongin ya bahaya sekali kalau orang tua aja dibohongin, apalagi yang lain. Orang tua loh, manusia paling berjasa, dibohongin, apalagi yang lain. Hati-hati, jangan. Makanya nggak boleh, harus jujur sama orang tua. Ya, 18. Jangan mencela mereka berdua apabila mereka melakukan sesuatu yang tidak memuaskan. Ya, orang tua kita tidak sempurna. Ya, orang tua kita tidak sempurna, ada kekurangannya, ada pendapatnya yang mungkin kurang pas. Nggak boleh kita cela, nggak boleh kita hardik, nggak boleh. Ya, itu ya. Kita memesan sesuatu, terus datang yang dipesan tidak sesuai harapan, ya penjengukan apa, minta apa, yang dibawa apa. Kita kurang puas, jangan ngambek, jangan marah, kasihan orang tua jauh-jauh datang, naik motor, macet-macetan, naik mobil, ya, mungkin nge-grab, mungkin naik kereta, kepanasan. Kalau ada kurang-kurang dikit, jangan bermuka masam, nggak boleh seperti itu. Ya, harus apa ya? Ya harus ridho, harus ridho. Ya. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh kalau ada hal-hal yang kekurangan, 1-2 hal yang kekurangan ya. Tidak boleh kita menghardik, mencela. Nggak boleh. Ya, kenapa? Kekurangannya sedikit. Percayalah, kekurangannya ada tapi sedikit. Lebih banyak kebaikannya. Tak terkira kebaikan orang tua kita kepada kita. Tak terkira. Ya, itu satu nih.
nggak boleh. Ya, kita harus paham, orang tua juga manusia biasa. Yang kedua, punya kekurangan, pasti lebih banyak kebaikannya. Yang ketiga, sadar diri. Sebagai anak juga kita nggak sempurna. Berapa kali kita mengecewakan mereka? Banyak. Sendirinya aja nggak sempurna. Maunya dimaafkan, maunya dimaklumi. Bilin orang tua, ya maaf ya, nggak boleh. Sadar, iya iya, saya juga ada lalainya. Oh iya, saya juga pernah bikin kecewa. Itu ya, jadi adil, harus adil. Dan kalau anak ya banyak ngecewainnya biasanya, ya, ya, nggak boleh melukai hati, ya. Kata Nabi, celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia, ya. Man adraka walidayhi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Celakalah anak yang menjumpai orang tuanya sudah tua, ya, sudah sepuh, ya. Kadang-kadang suka lalai, ya, orang tua kita ya makin tua, ya. Tapi tidak membuat anak itu masuk surga. Kenapa? Jadi menyia-nyiakan orang tua. Orang tuanya makin tua nih, makin tua, disia-siakan. Orang tuanya makin tua nih, ada salah-salah, dicela. Nggak boleh. Kekurangannya kita harus sabar, ya, sabar. Jadi tidak boleh kekurangan orang tua kita jangan menjadi alasan untuk mencela, nggak boleh. Justru itu ruang kasih sayang, ruang kesabaran. Bayangkan kita dulu waktu kecil diajarin ngomong, diajarin jalan kaki, diajarin naik sepeda. Coba bayangkan, diajarin nulis, diajarin berhitung. Ya. Lalu ketika kita besar, kita punya ilmu, orang tua punya kesalahan, kekurangan, kita cela. Ya betapa murkanya Allah. Ya, nggak boleh ya. 19, jangan tidur dan jangan pula berbaring sementara mereka berdua masih duduk. Iya, ini menghormati mereka. Ya. Ya, jangan rebahan kalau orang tua kita masih duduk. Enggak sopan. Ini hati-hati nih. Hati-hati, ya hati-hati. Ya. Hati-hati, ya, kita harus sopan. Orang tua kita duduk, kita harus duduk, ya. Itu jangan orang tua duduk kita rebahan. Yo, opo iku, ya, kok kita jadi kayak raja? Nggak boleh, ya. Itu yang justru kalau bisa orang tua kita rebahan, kita pijitin. Ya, makasih ayah, Masya Allah, berkah kaki ayah mencari nafkah untuk kakak, untuk uang saku kakak di pondok. Itu ya coba bayangkan. Ya, orang tua kita datang ke pondok selonjoran, capek, datang dari jauh, ya. Senderan Umi. Ya, saya pijitin ya. Makasih Umi, makasih Bunda, makasih Ibu. Insya Allah, terima kasih sudah datang jenguk kakak kangen. Ya. Allah, ya. Jadi nggak boleh, ya. Jadi tidak boleh, ya, kita bersikap tidak sopan, ya. Orang tua duduk kita rebahan, ya, orang tua duduk kita selonjoran, nggak boleh, nggak sopan. Termasuk kepada guru, ya. Kalau ada guru jangan selonjoran. Kalau gurunya duduk lagi menjelaskan kok selonjoran, nggak boleh. Guru orang tua kedua. Yang terakhir yang 20, jangan menjulurkan kaki Anda di depan mereka berdua, ya. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu terhadap orang tua dengan penuh kasih sayang. Kita yang merendah, ya. Iya, ya. Nah, ya, makanya kalau santri dia saku, kita jadi salim kepada guru, ya, merendah, ya, rendahkan diri, ya, sebagai bentuk sopan santun kepada orang tua. Wajib harus salim, orang tua harus salim, senyum, ya, nundukkan kepandangan, iya bun, iya mi, iya makasih, ya gitu ya. Jadi rendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang, kelembutan. Terima kasih, terima kasih.
ya, termasuk kepada guru juga sama, ya. Karena guru orang tua kedua kita, adalah guru, ya. Harus santun sama ustadz, santun, naam ustadzah. Ya harus sabar. Sama seperti tadi, harus sabar dengan kekurangan guru, harus sabar. Guru juga banyak kekurangannya. Balik guru-guru yang masih muda, ya. Sabar, ya sabar. Naam, afwan ustadz, afwan ustadzah. Nah, itu. Coba, pasti sukses kalau kita punya adab seperti itu. Jangan kurang ajar, ya. Jangan jadi anak yang kurang ajar, ya. Ya, kalau kita mampu, ya sopan, santun kepada orang tua, ya orang tua di rumah, orang tua kita di sekolah, guru, insya Allah sukses. Tapi kalau kita kurang ajar, ya selesai, ya selesai. Baik, ikhwan dan akhwat, ya, itulah pembahasan adab kepada orang tua. Ya, ingat, ya, sebelum saya tutup, adab adalah kunci. Perilaku baik adalah kunci dalam meraih kebaikan. Mau raih kebaikan Allah, adablah kepada Allah. Ya kan? Beradab kepada Allah. Mau mendapatkan kebaikan orang tua, beradab kepada orang tua. Ya, mau mendapatkan kebaikan guru, mendapatkan ilmu, ya, beradab kepada guru. Adab adalah kunci meraih keberhasilan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.